Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Febrianti dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis UPBJJ Jakarta dengan NIM 0538329986. Hari ini saya akan membahas tentang term dan macam-macamnya, juga memberikan dan menjelaskan contoh dari logical fallacy atau sesat pikir dan bagaimana cara agar menghindarinya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah term. Term adalah kata atau serangkaian kata yang dapat digunakan untuk menyatakan konsep atau pengertian. Untuk macam-macamnya, yang pertama adalah term singular, yaitu term yang hanya menunjukkan satu objek saja. Contohnya, gunung tertinggi di Indonesia, atau Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua adalah term sederhana, yaitu term yang hanya terdiri dari satu kata saja. Contohnya, rumah, sepeda, hewan, manusia, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah term kolektif, yaitu term yang mengacu pada suatu kelompok yang dilihat dari satu kesatuan. Contohnya mahasiswa UT atau ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pembahasan yang kedua adalah mengenai logical fallacy atau sesat pikir. Sesat pikir adalah kesesatan dalam berpikir atau kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid. Walaupun kedengarannya masuk akal, tapi sesat pikir ini tidak memiliki dasar logis yang kuat. Untuk contoh-contoh logical fallacy, yang pertama ada ad hominem, yaitu sesat pikir yang terjadi ketika ada dua pihak yang berargumentasi dan salah satunya akan menyerang karakter lawan bicaranya alih-alih menyerang argumentasinya. Contohnya ketika ada satu pihak yang bilang, kalau kamu ingin lulus kuliah tepat waktu, kamu harus menyelesaikan tugasmu dengan sungguh-sungguh. Lalu pihak yang kedua akan bilang, tahu apa kamu soal perkuliahan? Kamu aja terakhir lulusan SMA. Nah, alih-alih menyerang argumentasinya, lawan bicaranya akan menyerang karakter lawan bicaranya. Yang kedua adalah strawman fallacy atau sesat pikir yang alih-alih menanggapi argumen lawan bicaranya, justru ia akan mengambil argumen lawan bicaranya lalu dikeluarkan kembali dengan kata-kata yang keliru atau berlebihan. Contohnya seperti ini, ketika ada dua pihak yang sedang berargumen, pihak pertama akan bilang, tipe cowok kamu kayak gimana sih? Lalu pihak yang kedua menjawab, kalau tipe aku sih yang gak ngerokok ya, soalnya kelihatan lebih sehat aja. Lalu pihak pertama menjawab, oh jadi menurut kamu orang yang ngerokok itu udah pasti sakit-sakitan. Nah, sebenarnya pihak yang kedua tidak bicara seperti itu, tapi sama pihak pertama diambil argumennya lalu dikeluarkan dengan kata-kata yang keliru. Maka ini disebut strawman fallacy. Yang ketiga adalah false dichotomy atau false dilemma, yaitu sesat pikir yang terjadi ketika seseorang hanya menyajikan dua pilihan yang berlawanan, padahal masih ada pilihan yang memungkinkan. Contohnya ketika ada seseorang yang sedang mengkritik pemerintahan saat ini, lalu ada pihak lain yang tiba-tiba memberikan argumentasi seperti, wah kamu kayaknya dulu pas pemilu milih ini ya, milih oposisi dari pemerintahan saat ini. Padahal belum tentu orang yang mengkritik pemerintahan saat ini adalah pendukung oposisi pada saat pemilu. Bisa jadi orang yang mengkritik ini mendukung presiden terpilih atau pemerintah yang saat ini menjabat, tetapi kecewa pada saat presiden ini terpilih atau pemerintahan ini sedang berlangsung. Jadi fallacy ini hanya menyajikan dua pilihan yang berbeda, padahal masih ada kemungkinan lain. Bagaimana cara terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir ini? Yang pertama adalah membangun kemampuan berargumen yang berkualitas. Yang kedua adalah sebelum mengatakan sesuatu kepada orang lain, alangkah baiknya kita introspeksi diri terlebih dahulu. Yang ketiga adalah mengevaluasi relevansi. Apakah premis dan kesimpulannya itu relevan atau sesuai, atau malah tidak relevan antara premis dan simpulannya yang akan menjadikan sesat pikir. Baik, itu dia penjelasan mengenai term dan logical fallacy atau sesat pikir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.